Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan getaran atau guncangan lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan adanya pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi akibat aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik akibat aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal, namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika di dalam rumah atau gedung, jangan gunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman. Jauhi kaca, cermin, dan benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka, jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Kedua, jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Ketiga, gunakan antiseptik. Keempat, beri penutup luka pada luka yang terbuka. Jika luka korban tergolong berat, segera bawa korban ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut serta dapat suntikan anti tetanus. Persiapan sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi dapat mengurangi resiko dan dampak yang terjadi akibat gempa. Nah, yang akan dibahas kali ini adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang air yang sangat tinggi yang dapat disebabkan oleh gangguan di dasar laut seperti gunung meletus, longsor bawah laut, dan gempa bumi. Tanda-tanda terjadinya tsunami adalah terasa getaran atau gempa, lalu terdengar suara gemuruh atau dentuman dari arah laut, dan air yang tiba-tiba surut, dan juga gelombang air yang berbeda dari biasanya. Ketika terjadi tsunami, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan, seperti mendengarkan peringatan untuk evakuasi, lalu secepat mungkin pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan juga mengikuti prosedur evakuasi. Gunung meletus adalah peristiwa di mana gunung berapi mengeluarkan material vulkanik seperti magma, abu, gas, dan bebatuan ke udara dan permukaan bumi. Ketika tekanan dalam gunung berapi melebihi daya tahan dari kerak bumi di sekitarnya, maka magma, gas, dan material akan terdorong keluar melalui puncak atau retakan pada gunung berapi. Indonesia berada di daerah Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu tempat di mana ketiga lempeng tektonik dunia bertemu, seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Karena itu, Indonesia menjadi salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan gunung meletus. Indonesia memiliki kurang lebih 130 gunung berapi yang aktif. Oleh karena itu, kita wajib untuk paham tentang tanda-tanda terjadinya dan juga kesiapsiagaan jika terjadi bencana gunung meletus. Tanda-tanda terjadinya erupsi gunung berapi diantaranya suhu di sekitar gunung naik, mata air sekitar mengering, gunung sering mengeluarkan suara gemuruh yang kadang disertai getaran, tumbuhan di sekitar gunung layu, dan binatang di sekitar gunung bermigrasi dan terlihat gelisah. Beberapa hal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana gunung meletus. Yang pertama, menggunakan masker atau kain untuk menutupi hidung dan mulut agar tidak menghirup abu vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, waspadai wilayah aliran sungai karena berpotensi lahar dingin. Lalu, saat evakuasi, ikuti jalur evakuasi yang sudah ditetapkan dan ikuti instruksi petugas bencana gunung berapi.
Selanjutnya, tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng yang berupa bebatuan, tanah, atau material campuran yang bergerak secara tiba-tiba dari lereng ke bawah. Tanah longsor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan yang tinggi, drainase yang buruk, perubahan iklim seperti kemarau panjang dan hujan deras, lalu aktivitas vulkanik gunung, dan deforestasi atau pengundulan hutan. Beberapa tanda-tanda terjadi tanah longsor adalah: yang pertama, terdapat peretakan atau pecahan pada lereng; yang kedua, terdapat peningkatan air dalam tanah; dan yang terakhir adalah perubahan pada vegetasi. Beberapa hal yang harus kita lakukan ketika terjadi tanah longsor adalah: yang pertama, jika mendapatkan perintah untuk melakukan evakuasi, segera lakukan evakuasi dengan tenang dan hati-hati. Lalu, ikuti rute evakuasi yang sudah ditetapkan. Lalu, jika berada di dalam kendaraan, maka segera keluar dan cari tempat yang lebih aman. Hindari jembatan atau tempat yang bisa roboh karena terkena longsor. Dan yang terakhir, jika berada di dalam rumah, maka cari tempat yang aman di dalam rumah, seperti di bawah meja. Dan hindari jendela, kaca, atau barang-barang yang mudah pecah. Baik, selanjutnya adalah banjir. Banjir sendiri merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir sendiri mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah yang terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, lalu aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun kita berada di wilayah yang bukan langganan banjir, setiap orang harus tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam ini. Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang yang bisa mencapai kecepatan 120 km per jam hingga pada level tertinggi bisa mencapai 250 km per jam. Angin topan biasanya terjadi di wilayah beriklim tropis yang berada di antara garis balik selatan dan utara. Namun, angin topan ini tidak melanda daerah-daerah yang berdekatan dengan garis khatulistiwa, sehingga angin topan sangat jarang terjadi di Indonesia. Tanda-tanda terjadinya angin topan adalah: yang pertama, di langit ada pertumbuhan awan cumulus, yaitu awan putih bergerombol yang berlapis-lapis. Yang kedua, langit menjadi gelap dan mendung. Yang terakhir, hujan lebat beserta kilat dan angin kencang. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau terjadi angin topan? Jika kamu berada di dalam rumah, maka tutup dan kunci pintu dan jendela, matikan listrik dan gas, cari tempat yang aman jauh dari jendela, kaca, dan pintu. Jika kamu berada di luar, maka jauhi barang yang memiliki kemungkinan untuk jatuh dan ambruk seperti tiang listrik dan pohon tinggi, dan cari tempat aman lalu duduk berlutut dan lindungi area kepala.